sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, segala puji bagi nama-Mu. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran dan itulah yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku dan mempraktiknya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan-Mu turun atas kami sekalian, supaya kami mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Efrata yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saudara Islam Tuhan, saya memberikan judul kerjakan saja. Setiap manusia harus mengetahui saudara bahwa jalan hidupnya tidak ditentukan oleh dirinya sendiri. Setiap langkah mereka, jika saja mereka mau menyadari semuanya diatur oleh Tuhan. Tuhan hanya meminta untuk kita melakukan saja. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dia hanya mau supaya kita lakukan saja, kerjakan saja. Nah, oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, kenapa banyak orang takut untuk melangkah? Kenapa banyak orang di dalam kehidupannya tidak berani untuk melangkah? Tetapi ada juga yang berani melangkah walaupun mereka sendiri tidak memahami sepenuhnya tentang situasi kondisi yang ada. Saudara, hal yang pertama, kenapa mereka tidak berani melangkah atau untuk melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan? Karena mereka tidak paham, mereka belum menyadari atau mereka belum mengetahui bahwa Tuhan merancangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Kita harus paham, kita harus tahu bahwa ketika kita diberi keberanian untuk melangkah saudara, kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan kebaikan bagi saudara dan saya. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat, kata firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 20. Terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa Yusuf ternyata ada di dalam satu rancangan atau rencana Tuhan yang indah. Di dalam keluarga Yusuf, kakak daripada Yusuf, orang tua daripada Yusuf. Meskipun apa yang dialami oleh Yusuf nampaknya kurang baik, saudara. Dan bahkan dapat dikatakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Nah, dalam kehidupan kita saat ini bisa saja terjadi hal yang demikian. Kita menghadapi satu permasalahan yang berat ketika kita sudah ambil tindakan, sudah berani melangkah. Ketika kita memahami bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Seringkali kita mengalami satu permasalahan yang berat, saudara. Kita merasa diperlakukan kadangkala tidak adil dan bahkan mungkin dicurangi, diperlakukan dengan buruk. Kita mengalami satu kondisi di mana sepertinya bukan ini yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Walaupun sekali lagi saya katakan seringkali kita mengalami kondisi di mana sepertinya bukan itu rancangan Tuhan bagi kita. Tapi kalau terjadi, kita lakukan saja. Nah, hal yang kedua, saudara Islam Tuhan, bagaimana supaya dalam kehidupan kita ini kita berani melangkah akhirnya. Meski sebenarnya kita tidak paham. Kita tahu bahwa Tuhan menuntut hidup kita. Dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Saudara, kisah Tuhan menjadi satu pujian yang banyak memberkati. Maksudnya banyak memberkati banyak orang. Pujian ini memberkati banyak orang, saudara. Termasuk sedikit saya nyanyikan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, kesalahan Tuhan menuntun hidup kita. Kita harus berani melangkah karena kita tahu Tuhan menuntun hidup kita. Amin, saudara. Ketika Tuhan mengatur hidup kita, kemana Dia mau membawa kita, saudara, kita harus siap. Tanpa sumutan, tanpa marah. Terkadang kita diizinkan untuk melewati lembah pergumulan yang begitu sulit, ya, yang curam, tetapi Tuhan izinkan kita melewati itu. Tuhan ingin menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita, saudara. Kita banyak memberikan contoh bagaimana Tuhan menuntun setiap orang yang beriman kepadanya. Tokoh-tokoh Alkitab yang kita tahu seperti Abraham, Nuh, Elia, Musa, dan sebagainya. Meskipun pada awal Tuhan menuntun mereka tidak dapat memahami. Tetapi semua itu akhirnya berujung kepada kebaikan. Saya percaya hal yang sama juga kita akan alami ketika dalam satu situasi tertentu kita akhirnya seperti dipaksa untuk melangkah saja, lakukan saja. Tuhan pasti menuntun kita, asal kita atau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, hal yang ketiga, saudara, kesalahan Tuhan. Kenapa banyak orang takut melangkah? Karena mereka tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan. Anda harus punya keyakinan atau kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu, lakukan itu. Sekalipun itu terlihat sesuatu yang berat, saudara, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, kerjakan. Pasti Tuhan katakan kepada kita bahwa kita bisa lakukan itu karena Dia atau Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam Roma 8 ayat 8 katakan bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Hal yang baik akan Dia lakukan, saudara, asal kita memiliki keyakinan atau kepercayaan sungguh kepada-Nya. Kita harus tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia pada setiap janjinya. Janjinya iya dan amin, saudara. Dia tidak pernah mengecewakan, saudara. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Karena disitulah iman kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita diuji, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kesalahan Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan akan membuat kita melangkah dengan penuh kepastian. Sekalipun kita tidak mengetahui sesuatu yang di depan kita, sekalipun pengetahuan kita terbatas, Bapak Ibu, tetapi dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan tidak terbatas kuasanya. Amin, saudara. Mereka kesalahan Tuhan. Hal yang keempat, kenapa banyak orang takut untuk melangkah? Padahal dia tahu bahwa itu Tuhan ingin untuk dia lakukan. Karena dia tidak menyadari sebenarnya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita. Ketika kita berani melangkah, Tuhan memperlengkapi kita, saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dalam awal kepemimpinan Musa, kita tahu bahwa Musa itu merasa tidak yakin dengan kemampuan yang ada padanya. Tetapi Tuhan meyakinkan dia bahwa Tuhan akan sediakan, ya, orang yang akan membantu dia, yaitu Harun menjadi juru bicaranya. Tuhan memperlengkapi Musa karena dia tidak pandai untuk bicara. Dia punya kelemahan seperti itu. Bagaimana bisa dia mau memimpin bangsa yang besar?
Tetapi Tuhan tahu kelemahan kekurangan kita. Kalau kita mau atau berani melakukannya, saudara, Tuhan akan memperlengkapi kita seperti Musa. Tuhan lengkapi dengan Harun yang menjadi juru bicara daripada Musa. Saudara bisa lihat dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 14 sampai 17 di sana. Kita tahu bahwa Musa akhirnya dipakai Tuhan yang menjadi orang yang luar biasa sebagai pemimpin dari bangsa Israel. Demikian juga dengan Yosua, saudara keselam Tuhan. Yosua di awal kepemimpinan juga, saudara, mengalami ketakutan. Di awal kepemimpinannya mengalami ketidakpercayaan diri, saudara. Sehingga Tuhan harus mengatakan sebanyak 3 kali kepadanya di dalam Yosua pasal yang pertama. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulangi lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ketiga kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua menyadari benar ketika itu yang menjadi rencana Tuhan. Ketika kita mau berani melangkah, mengambil tanggung jawab. Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa. Akhirnya kita lihat bagaimana Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap peperangan yang dihadapi bersama bangsa Israel yang dia pimpin. Dia mengalami kemenangan yang hilang gemilang, saudara. Nah, dalam kehidupan ini mungkin kita mengalami hal yang sama. Mungkin kita menghadapi ketakutan-ketakutan tertentu. Mungkin kita mengalami di mana kita merasa tidak percaya diri untuk melakukan itu, saudara. Tetapi kita harus tetap melangkah. Kita harus berani dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menutupi kekurangan kita dengan cara melengkapi dan akhirnya memampukan kita. Saya percaya Bapak Ibu saudara keselam Tuhan, ketika saudara berani melakukan itu, Tuhan juga tidak akan tinggal. Tuhan hanya minta supaya kita jangan takut menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Memang pada dasarnya saudara keselam Tuhan, kita harus hidup karena perkataan firman. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Karena Tuhan memanggil ketika kita menerima perintah dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia membuat kita mampu untuk melakukannya dan akhirnya kita mengalami kemenangan di dalam